Oke, shalom anak-anak teacher, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari pertama kita memulai pembelajaran kita untuk mata pelajaran matematika di kelas 7. Dan kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu operasi hitung bilangan bulat ya. Ini adalah materi kita di semester pertama, di awal semester pertama. Oke, langsung saja kita mulai, yaitu operasi bilangan bulat. Di sini nanti kita akan mempelajari 5 hal ataupun 5 topik. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Keempat, pembagian dan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir, operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, di sana untuk penjumlahan bilangan bulat ya, ada 4 sifatnya buat di sana. Yang pertama adalah sifat komutatif ataupun yang disebut dengan pertukaran. Yang kedua, sifat identitas. Yang ketiga, sifat asosiatif ataupun yang disebut dengan pengelompokan. Yang keempat adalah sifat tertutup pada penjumlahan. Oke, berikutnya sebelum kita masuk ke sifat-sifatnya, kita harus mengenal dulu tentang garis bilangan ya. Mungkin anak teacher sudah tahu ya gambar dari garis bilangan seperti ini. Perhatikan dulu gambar yang Bapak buat ya di layar ya. Ini 1 sampai 6 disebut dengan bilangan bulat positif ini ya, dan seterusnya, karena kebetulan di sini Bapak buat hanya 1 sampai 6. Di sini ada tanda panahnya, artinya selanjutnya ya, semakin ke kanan dia semakin besar. Baru yang kedua di sana bilangan bulat negatif, dimulai dari -1, -2, -3, -4, -5 sampai -6 ya. Oke, baru yang di tengah-tengahnya ini adalah bilangan netral ataupun disebut dengan 0 ya. Oke, perhatikan dulu di sana ada tanda panah lagi. Dari 0 ke kanan ya, itu disebut dengan bilangan cacah ya. Ingat selalu bahwa bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0 ya. Oke, jadi kalau kita lihat garis bilangan ini dari semakin ke kanan dia semakin besar. Jadi kalau kita perhatikan untuk bilangan bulat negatifnya, semakin ke kiri dia semakin kecil. Jadi kalau dibandingkan negatif 3 dengan negatif 6, mana yang lebih besar? Tentunya adalah negatif 3 ya. Jadi kalau dia bertanda negatif, ada tanda minus, semakin besar bilangannya berarti semakin kecil ya. Misalnya di sini negatif 5 dengan negatif 2, mana yang lebih besar? Yaitu negatif 2. Yang lebih kecil adalah negatif 5 ya. Beda halnya dengan bilangan positif, semakin dia ke kanan semakin besar ya. Jadi nanti kalau ada soalnya untuk mengurutkan dari yang terkecil ya sampai yang terbesar untuk bilangan bulat negatif, itu diingat aja, semakin besar bilangannya, ini khusus untuk bilangan negatif ya, semakin besar bilangannya itu semakin kecil ya nilainya. Oke, perhatikan di sana ada bilangan 0 ataupun yang disebut dengan bilangan netral. Berikutnya buat di sana contoh soal ya, contoh 2 bilangan bulat dengan garis bilangan ya. Perhatikan di sana nomor 1, penjumlahan negatif 2 ditambah 5 ya. Kita mau mencari hasil dari negatif 2 ditambah 5, berapa hasilnya melalui garis bilangan. Perhatikan di sana ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Caranya dengan garis bilangan ini kita mulai dari bilangan netralnya ataupun dari 0 ya. Oke, perhatikan di sana negatif 2 ya. Kalau negatif 2 berarti dia melangkah sebanyak 2 kali ke kiri ya. Kita melangkah ke kiri 2 kali, 1, 2. Dia berhenti di negatif 2. Ditambah 5. Kalau dia ditambah berarti dia melangkah ke kanan. Oke, kita melangkah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 3.
Maka negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Oke, berikutnya penjumlahan 7 ditambah negatif 3. Ini sama aja ya. Perhatikan, kita selalu bergerak dari angka 0 ya. 0 di sana dikatakan 7 ya. 7 itu positif, berarti dia melangkah ke kanan ya. Oke, di sana kita melangkah ke kanan sebanyak 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka 7 ya. Di sana dikatakan ditambah minus 3. Kalau minus 3 berarti bergerak ke kiri. Kita gerakkan ke kiri 3 langkah, 1, 2, 3. Maka berhenti di angka 4 ya. Maka hasilnya sama dengan 4. 7 ditambah negatif 3 sama dengan 4. Oke, berikutnya untuk contoh soal ya. Contoh soal yang ketiga, negatif 4 ditambah negatif 3. Sama aja kita dengan yang tadi, kita bergerak dari 0. Oke, di sana negatif 4 berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 ya. Berhenti di negatif 4 ditambah negatif 3. Oke, negatif 3 berarti dia bergerak 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. Maka hasilnya di sana adalah negatif 7 ya. Berarti kesimpulannya negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7 ya. Seperti itu nanti caranya untuk menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Oke, berikutnya kita lanjut. Langsung kita ke sifat-sifat bilangan bulat pada penjumlahan. Yang pertama tadi adalah sifat komutatif, yaitu pertukaran ya. Di sana buat keterangannya, sifat komutatif ataupun pertukaran pada penjumlahan untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. Jadi ini adalah sifatnya, sifat komutatifnya. A ditambah B sama dengan B tambah A. Jadi hasilnya di sini A ditambah B akan sama dengan B tambah A ya. Oke, di sana buat artinya hasil penjumlahan dua bilangan bulat yang tempatnya dipertukarkan selalu sama ya. Itu khusus untuk penjumlahan ya. Oke, contohnya di sana Bapak buat hanya satu. 2 ditambah 5 sama dengan 5 tambah 2 ya. Yang menjadi A di sini 2, yang menjadi B di sini 5 ya. Oke, kalau kita tambahkan 2 tambah 5 7. 5 tambah 2 tetap 7. Berarti sifat komutatif pada bilangan bulat itu berlaku ya, sama dengan 7. Oke, berikutnya yang kedua, sifat identitas pada penjumlahan. Sifat identitas pada penjumlahan untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku. Perhatikan di sana, A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Artinya hasil penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan 0 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Oke, 0 disebut unsur identitas ataupun netral ya, sama seperti tadi Bapak bilang 0 itu adalah bilangan netral pada penjumlahan. Contohnya di sana 3 tambah 0 sama dengan 0 tambah 3 ya. Dikatakan di sana akan menghasilkan bilangan itu sendiri sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Sifat berikutnya adalah sifat asosiatif ataupun disebut dengan pengelompokan. Oke, di sana untuk sembarang bilangan bulat A, B dan C berlaku. Perhatikan di sana ada buka kurung dan tanda kurungnya ya, itu harus diperhatikan. Buka kurung A tambah B, tutup kurung tambah C akan sama hasilnya dengan A ditambah buka kurung B tambah C ya, tutup kurung. Contohnya di sana ya, buka kurung 3 tambah 5 tutup kurung ditambah 7 sama dengan 3 ditambah buka kurung 5 tambah 7 tutup kurung. Perhatikan kalau kamu kerjakan yang di kiri dan yang di kanan akan sama hasilnya, sama dengan 15. Oke, berikutnya sifat tertutup pada penjumlahan. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat ya. Ingat selalu bahwa di bilangan bulat itu adalah bilangan, tadi Pak bilang bilangan positif, negatif, 0, caca, prima itu adalah semua bilangan yang ada di garis bilangan, dan itu termasuk adalah bilangan bulat. Artinya penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya di sini perhatikan ya. Ada 4 contohnya Bapak buat di sini. 4 tambah 5 sama dengan 9. Ya. Oke, negatif 7 tambah 12 sama dengan 5 ya. Kalau seperti ini ada nanti sifatnya ya. Semakin kalau untuk
bilangan positifnya lebih besar, berarti hasilnya juga nanti akan positif ya. Tapi sebaliknya kalau bilangan negatifnya lebih besar, berarti hasilnya nanti negatif ya. 15 tambah negatif 9 sama dengan 6 ya. 23 ditambah negatif 34, perhatikan di sana bilangan negatifnya lebih besar, berarti nanti hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 11. Oke, berikutnya pengurangan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Tadi kan penjumlahan, sekarang kita masuk ke pengurangan. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah minus B ya. Yang kedua, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Tadi di penjumlahan itu berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Kalau di pengurangan tidak berlaku. Yang ketiga, sifat tertutup pada pengurangan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ya, untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikurang B sama dengan A tambah minus B. Artinya mengurangkan B dari A sama artinya dengan menambahkan lawan B dengan A. Contohnya 25 dikurang 12 sama dengan 25 ditambah negatif 9. Ini tadi sudah ada contohnya ya. Di sini kalau kita lihat bilangan positifnya lebih besar, berarti sama dengan 16 ya. Oke, berikutnya pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif dan komutatif. Di sana ada lambangnya A dikurang B tidak sama dengan, ini dibaca tidak sama dengan ya, B dikurang A ya. Atau yang kedua, buka kurung A dikurang B tutup kurung tidak akan sama dengan A dikurang buka kurung B dikurang C tutup kurung. Oke, contohnya di sana 8 dikurang 5 tidak akan sama dengan 5 dikurang 8. Kenapa? Karena 8 dikurang 5 hasilnya 3. Sedangkan 5 dikurang 8 hasilnya minus 3 ya. Diingat bahwa 3 dengan minus 3 itu adalah angka yang berbeda ya. Maka disimpulkan bahwa sifat asosiatif dan komutatif untuk pengurangan tidak berlaku ya. Oke, berikutnya sifat tertutup pada pengurangan. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A dikurang B sama dengan C, maka C bilangan bulat juga. Contohnya di sana 18 dikurang 7 sama dengan 11, 15 dikurang 38 sama dengan minus 23, negatif 25 dikurang negatif 11 ya. Negatif 25 dikurang 11 sama dengan negatif 36. Perhatikan di sana dikatakan kalau dua bilangan bulat dijumlahkan maka bilangan bulat juga hasilnya. Perhatikan di sana hasilnya di sana 11, negatif 23, negatif 36. Ini adalah bilangan-bilangan bulat ya. Oke, berikutnya perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya ya. Tadi sudah penjumlahan, pengurangan, sekarang perkalian. Di sini ada 7 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hasil perkalian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya ya. Oke, berikutnya hasil perkalian antara bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Unsur identitas pada perkalian. Berikutnya sifat komutatif ataupun pertukaran pada perkalian. Berikutnya sifat asosiatif ataupun pengelompokan pada perkalian. Di sini ada tambah satu lagi, sifat distributif, yaitu penyebaran pada perkalian. Oke, dan yang terakhir nanti sifat tertutup pada perkalian. Oke, kita akan bahas satu persatu. Hasil perkalian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya. Di sana ada keterangannya. Yang pertama, hasil kali dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Jadi artinya di sana lebih sederhana Bapak bilang, jika bilangan positif dikalikan dengan positif, hasilnya pasti positif ya. Di sini contohnya 2 kali 3 sama 6. Berikutnya, hasil kali bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan negatif ya. Artinya positif jika dikalikan dengan negatif hasilnya negatif ya. Contohnya 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Berikutnya, hasil kali bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Contohnya di sana negatif 3 kali 5 sama dengan negatif 15. Diingat bahwa negatif dikalikan positif hasilnya negatif ya. Hasil kali dua bilangan bulat negatif adalah bilangan positif ya. Artinya negatif dikalikan dengan negatif hasilnya pasti positif ya. Nah, contohnya di sana negatif 7 kali dengan negatif
negatif 5 dikali dengan negatif 7 sama dengan 35 ya. Kesimpulannya jika tandanya dua bilangan yang dikalikan tandanya sama akan menghasilkan positif. Kalau tandanya berbeda akan menghasilkan negatif. Oke, berikutnya kita lanjut. Hasil perkalian antara bilangan bulat dengan 0 adalah 0 hasilnya. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0 ya. Artinya setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0 ya. Contohnya 5 kali 0 sama dengan 0. Mau berapapun kita kalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Oke, berikutnya unsur identitas pada perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Artinya di sana setiap bilangan yang kita kalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Oke, contohnya di sana 5 kali 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Mau kita buat 175 dikali 1 tetap 175 ya. Oke, berikutnya sifat komutatif ataupun pertukaran pada perkalian. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A kali B sama dengan B kali A ya. Ini untuk sifat komutatif pada perkalian ya. Misalnya contohnya di sini buat 5 kali 1 sama dengan 1 kali 5. Ya, kalau kita kalikan yang di kiri dengan yang di kanan pasti hasilnya sama. 5 kali 1, 5. 1 kali 5 tetap 5. Atau misalnya buat 7 kali 4 sama dengan 28. Ya, 4 kali 7 sama dengan 28. Oke, berarti sifat komutatif berlaku dalam perkalian. Berikutnya sifat tertutup pada perkalian. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A kali B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat ya. Jadi kalau bilangan A dan B-nya ataupun kedua bilangan yang dikalikan sama dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga akan bilangan bulat. Contohnya di sana 5 kali 8 sama dengan 40. Hasilnya tetap bilangan bulat. Negatif 7 kali dengan 12 sama dengan negatif 84 ya. Tetap menghasilkan bilangan bulat. Berikutnya sifat distributif ataupun penyebaran pada perkalian ya. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan untuk sembarang bilangan bulat A, B dan C berlaku ya. A kali buka kurung B tambah C ditutup kurung sama dengan A kali B tutup kurung tambah buka kurung A kali C ya. Perhatikan di slide-nya ya, seperti ini bentuknya ya. Jadi tanda kurung dengan buka kurung ini ada artinya. Contohnya di sana 2 kali buka kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 kali buka kurung 2 kali 3 tutup kurung tambah buka kurung 2 kali 4 tutup kurung ya, akan menghasilkan nilai yang sama nanti. Coba anak-anak teacher nanti mengalikan ini ya. Oke, perhatikan dulu yang di kiri kita akan kerjakan 2 kali 3 tambah 4. Berarti yang dalam kurung dulu kita kerjakan 3 tambah 4 sama dengan 7. Berarti dikalikan dengan 2 sama dengan 14 ya. Sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3 ada sama dengan 6. Tambah 2 kali 4 8. Berarti 6 tambah 8 sama dengan 14. Baik yang di kiri dan di kanan tetap 14 ya. Berarti sifat distributif dalam perkalian berlaku ya. Oke, yang kedua di sana sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Tadi untuk penjumlahan, sekarang untuk pengurangan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B dan C berlaku A kali buka kurung B dikurang C sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung sama dengan buka kurung A kali C tutup kurung. Contohnya di sana 3 kali buka kurung 2 dikurang 5 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 kali 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 kali 5 tutup kurung. Perhatikan di sana sama seperti penjumlahan tadi. Jika kita kerjakan yang di kiri 2 dikurang 5 sama dengan minus 3. Minus 3 dikalikan dengan 3 sama dengan minus 9. Sama dengan kita kerjakan yang di sebelah kanan. 3 kali 2 sama 6 ya. 3 kali 5 sama dengan 15. 6 dikurang 15 sama dengan minus 9. Berarti yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, berikutnya pembagian bilangan bulat dan sifat-sifatnya ya. Di sana ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Hasil pembagian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya. Yang ketiga, pembagian dengan bilangan 0. Keempat, pada operasi pembagian tidak berlaku sifat komutatif maupun asosiatif.
Kelima, pembagian pada bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Kita bahas satu persatu. Di sana yang pertama adalah pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian A dibagi B sama dengan C, ya. Sama hasilnya dengan C kali B sama dengan A. Jadi ini yang pembagian yang di sini, ya, adalah operasi kebalikan dari yang di sini, ya. Contohnya buat di sini 20 dibagi 4 sama dengan 5, ya. Maka 5 kali 4 sama dengan 20, ya. Jadi hasilnya dikalikan dengan 4 ini tetap bilangan yang dibagi, yaitu sama dengan 20, ya. Berikutnya, hasil pembagian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya, ya. Di sana ada 3 keterangannya. Hasil bagi dua bilangan positif adalah bilangan positif, ya. Contohnya di sana 30 dibagi 5 sama 6. Artinya kalau misalnya positif dibagikan dengan positif akan menghasilkan positif, ya. Oke, kedua, hasil bagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya adalah bilangan bulat negatif. Artinya di sini sederhananya, ya, positif dibagikan dengan negatif akan menghasilkan negatif. Sama juga kebalikannya, negatif dibagikan dengan positif akan menghasilkan negatif. Contohnya di sana, negatif 24 dibagi 8 sama dengan negatif 3. 35 dibagikan dengan negatif 7 sama dengan negatif 5, ya. Jadi akan menghasilkan bilangan negatif. Oke, berikutnya, hasil bagi bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif, ya. Jadi artinya di sana negatif dibagikan dengan negatif akan menghasilkan negatif. Contohnya, negatif 72 dibagikan dengan negatif 8 akan menghasilkan. Oke, Bapak ulang, ya. Negatif dibagikan dengan negatif akan menghasilkan positif, ya. Jadi dua bilangan yang tandanya sama akan menghasilkan positif, ya. Contohnya di sana negatif 72 dibagikan dengan negatif 8 sama dengan 9 ataupun positif 9, ya. Jadi seperti pengurangan tadi, bahwa jika dua tanda bilangannya yang sama berjumpa maka akan menghasilkan positif. Tapi kalau dua bilangan tersebut memiliki tanda yang berbeda maka akan menghasilkan negatif, ya. Oke, berikutnya pembagian dengan bilangan 0, ya. Untuk sembarang bilangan bulat A, maka A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi, ya, tidak terdefinisi. 0 dibagi A sama dengan 0, ya. Oke, yang pertama tadi A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi, ya. Nanti kalau berikutnya ada yang bilang misalnya tak terhingga jika diketahui bahwa A dibagi 0 itu, ya, mendekati limit, ya, limitnya mendekati 0, ya. Makanya nanti bisa menghasilkan tak terhingga, ya. Tapi secara umum A dibagikan dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi, ya. Untuk bagian B, 0 dibagikan A, artinya 0 dibagikan berapapun akan menghasilkan 0, ya. Contohnya di sana buat 3 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. 0 dibagi 7 sama dengan 0. Berikutnya, yang terakhir kita akan bahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulat, ya. Di sana ada 4 aturannya, ya. Yang pertama, operasi yang berada dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, ya. Jadi yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, dahulukan perkalian dan pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Jadi nanti kalau dalam soal itu ada perkalian, ada pembagian, ya, ada penjumlahan dan pengurangan juga, maka kita akan mendahulukan perkalian dan pembagian, ya. Yang ketiga, jika ada perkalian dan pembagian tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Jadi nanti kalau di soalnya ada perkalian dan ada pembagian, mana yang mau dikerjakan pertama? Yang dua ini, karena dua ini adalah setara, ya. Yang dikerjakan yang mana? Yang dari kiri, ya. Kalau yang di kiri perkalian pertama, ya, maka yang perkalian kita kerjakan. Tapi kalau di dalam ataupun di sebelah kiri yang pembagian pertama, maka yang kita kerjakan adalah pembagian.
ya. Oke, berikutnya jika ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung, ya, tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Sama halnya dengan perkalian dan pembagian tadi, penjumlahan dan pengurangan itu sama ataupun setara, ya. Jadi kalau ada dalam soal penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan dari kiri, ya, dari kiri ke kanan, ya. Asalkan dari poin ketiga dan keempat ini tanda kurungnya tidak ada, ya. Oke, langsung kita ke soalnya, contoh soalnya supaya lebih mengerti. Di sini ada 3 buat soal, contoh soalnya. Yang pertama di sana 2400 dibagikan buka kurung. Ya, perhatikan dulu di sana. 2400 dibagikan dengan negatif 120 kali negatif 25. Oke, di sini kebetulan tidak ada buka kurungnya, ya. Oke, karena di sana kenapa dibuat buka kurung dan tutup kurung di sana untuk memisahkan pembagian dengan tanda minusnya, ya. Oke, yang pertama tadi 2400 dibagi dengan negatif 120 dikali dengan negatif 25. Oke, kita lihat cara mengerjakannya adalah di sini ada 2 operasinya, yaitu pembagian dan perkalian. Ini tadi Bapak bilang adalah setara, maka kita kerjakan yang dari kiri dulu, ya. Berarti yang kita kerjakan adalah ini dikerjakan urut dari kiri, 2400 dibagi dengan minus 120, ya. Oke, kalau kita bagikan nanti akan menghasilkan negatif 20, ya, negatif 20. Setelah itu hasilnya kita kalikan dengan negatif 25. Negatif 20 kali dengan negatif 25 akan menghasilkan apa? Bilangan positif, karena di sini negatif, di sini negatif. Tinggal mengalikan 20 kali 25 sama dengan 500. Maka hasilnya sama dengan 500. Oke, yang kedua 3125 ditambah. Oke, perhatikan di sini yang ada dalam kurung. Buka kurung 154 dikurang minus 275. Tutup kurung kali dengan negatif 15. Oke, perhatikan di sana ada bilangan yang di dalam kurung, berarti itu yang kita kerjakan pertama, ya. Oke, perhatikan di sana Bapak sudah buat di sana panahnya, dikerjakan terlebih dahulu, ya. Oke, yang kita kerjakan terlebih dahulu berarti 154 dikurang minus 275. Di sini kita perhatikan berjumlah, ya, pengurangan dengan minus, ya. Minus dikalikan dengan minus tadi hasilnya positif, maka bisa kita ubah menjadi positif. Maka ini berubah menjadi 154 ditambah dengan 275. Setelah itu setelah kita cari nanti hasilnya, maka di sana anak-anak teacher nanti boleh hasilnya di sana dapatnya 429. Ini, ya, yang Bapak tunjuk di sini. Oke, maka setelah itu setelah kita kerjakan yang di dalam kurung, ya, maka nanti bentuknya seperti ini, 3125 ditambah 429 dikali dengan negatif 15. Mana yang kita kerjakan pertama? Di sini ada 2 operasi, penjumlahan dan perkalian, ya. Maka kita kerjakan pertama adalah perkalian, ya. Oke, kita kerjakan 429 dikalikan dengan negatif 15. Ingat selalu bahwa negatif dikalikan positif hasilnya negatif, ya. Maka jika kita kalikan nanti hasilnya dengan dapat negatif 6435, ya. Oke, di sini langkah selanjutnya Bapak buat 3125 ditambah negatif 6435. Oke, perhatikan di sana berjumpa positif dengan negatif, ya. Kita kalikan dulu positif dengan negatif, tadi hasilnya negatif, maka ini menjadi pengurangan, ya. 3125 sama dikurang 6435, ya. Oke, sama dengan, perhatikan di sana, karena bilangan negatifnya atau pengurangannya lebih besar, maka hasilnya nanti akan negatif, ya. Di sini 3125 dikurang dengan 6435 akan menghasilkan negatif 3310. Berikutnya yang ketiga, 15 kali 130 15 kali 130 dikurang negatif 200 dibagikan dengan 25, ya, sama dengan, oke, di sana ada 3 operasinya, ya, yaitu perkalian, ya, perkalian, pengurangan, pembagian, ya. Oke, di sana ada perkalian dan pembagian, itu kan setara, maka kita kerjakan yang dari kiri pertama, yaitu perkalian di sini,
ya. Oke, 15 kali 130 sama dengan 1950 ya. Oke, setelah itu yang mana kita kerjakan yang kedua ya. Ini perhatikan, minus 200 dibagikan dengan 25 hasilnya negatif ataupun minus 8 ya. Maka bisa kita tuliskan 1950 dikurang minus 8. Minus dikalikan dengan minus akan menghasilkan positif, maka bisa berubah menjadi 1950 ditambahkan dengan 8. 1950 ditambah 8 hasilnya 1958 ya. Seperti itulah cara untuk mengerjakan operasi hitung pada bilangan bulat ya. Yang penting tahu dulu aturan-aturannya ya, aturan-aturannya baru nanti boleh mengerjakan ya. Oke, mungkin materi kita untuk hari ini sampai situ ya, sampai di situ dulu. Nanti untuk tugasnya ya dibuka nanti di buku berlian yang sudah dibagikan halaman 7. Halaman 7 nomor 1 sampai nomor 15 ya. Untuk bagian A di sana kan pilihan ganda ya, tapi Bapak minta supaya nanti anak-anak teacher juga membuat caranya ya, cara penyelesaiannya ya, dikerjakan nanti di buku latihannya. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati.